Oke, perkenalkan nama saya Andika Eka Pratama. Di sini saya akan mengerjakan UTS metode numerik yang dimana di sini tugas pertama itu kita tuh ngebuat atau mengimplementasikan data yang ada di soal satu itu menjadi sebuah 3D lah, sebuah diagram 3D atau interpolate. Yang dimana di situ kita tuh ngebuat atau memanggil sebuah library yang bernama NumPy, lalu matplotlib, sama di sini interpolate-nya kita panggil. Nah, lalu di sini kita buat variabel baru yang bernama data. Di sini array-nya tuh isi array-nya itu data-data yang ada di tugas soal nomor 1. Lalu di sini saya membuat sebuah variabel x, y yang mana ini ngambil data shape kayak membuat sebuah kolom gitu. Ini itu berisi datanya array ini berisi 20 baris dari data-data ini gitu, dari kolom-kolom data-data itu. Data-data yang telah kita masukkan. Seperti itu. Nah, lalu ini juga sama nih. Sama ngambil dari ini, XY-nya ngambil dari itu, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya xnew. Nah, di xnew ini nih, di xnew yang ini nih. Itu tuh kita tuh kayak apa ya? Ngebuat sebuah koordinat gitu. Koordinat baru gitu buat biar agar lebih rapat gitu. Jadi deretan angkanya itu ada titik-titiknya gitu. Jadi kita ngebuat koordinat baru antar titik-titik gitulah. Jadi ketika ada kosong gitu di antara data kita gitu, kita isi gitu titik-titiknya. Nah, lalu selanjutnya ada interkubik yang ini ya, yang interkubik. Nah, di interp underscore kubik nih yang ini. Itu tuh di situ kita tuh memanggil sebuah array bivariate spline yang dimana itu berisikan 3 variabel, yaitu variabel y, x, sama data. Nah, itu tuh adalah sebuah koordinat gitu. Jadi ada kok itu tuh buat koordinatnya gitu. Nah, KX3 KY3-nya ini KX3 KY3-nya ini itu tuh buat degree atau order. Kita tuh kayak ngegunain spline kubik order 3. Jadi spline kubik ini tuh buat kurvanya gitulah. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada data kubik, interkubik, ynew, xnew. Yang dimana itu tuh di sini tuh kita tuh buat koordinat gitu. Jadi koordinatnya ini tuh buat ngitung nilai-nilai baru gitu di antara titik-titik. Lalu datanya tuh bakal disimpan di data kubik ini, di variabel itu. Ini juga sama sih sebelumnya kayak yang atas. Jadi kita skip ke ini. Di sini kita ngebuat plot figure gitu. Plot figure itu apa? Plot figure tuh kayak kita ngebuat sebuah kanvas apa ya sebutannya, ngebuat sebuah diagram. Kita tuh kayak ngebuat sebuah diagram gitu di situ. Seperti itu. Nah, lalu ya intinya kanvas kosong lah. Lalu di sini kita tuh data-datanya gitu kita ngebuat gitu di sini. Yang mana tuh AX1 tuh kita tuh kan AX1 fig at subplot 231 ya. 231 ini tuh kita tuh kayak ngebuat sebuah 2 baris, 3 kolom. Terus plotnya tuh di posisi 1 gitu. Nah, terus projectionnya itu 3D. Nah, projectionnya 3D. Jadi itu tuh
matplotlibnya tuh kita ngasih tahu si matplotlibnya itu bahwa kita tuh ngebuat plot 3 dimensi seperti itu. Nah, lalu di sini ada X, Y, NP, Mass Grid X, Y. Yang dimana ini tuh dibuat tuh untuk ngeplot 3D. Jadi fungsi ini tuh kita ngambil plot X, Y, nah terus ngubah gitu. Jadi koordinat gridnya itu tuh kita ubah jadi 2D gitu. Agar nanti tuh si ini tuh diperluin untuk si plot surface-nya ini. Nah, di plot surface-nya ini nanti tuh kita masukin tuh X, Y, Z-nya itu data kan. X, Y, D data cemap Viridis gitu. Nah, si cemap Viridisnya itu tuh cemap Viridisnya itu tuh kita kayak buat gambarnya itu kan ada warna-warnanya. Nah, ini Viridis gitu. Seperti itu. Nah, ini title-nya nih data asli 20x20 yang mana di sini tuh hasilnya seperti ini. Oke. Dan itu tuh berlanjut nih. Itu berlanjut ke seterusnya gitu. Berlanjut ke seterusnya. Nah, ini plot kontur nih. Ya, sama kayak sebelumnya sih, cuma ini kontur aja. Kan kalau yang sebelumnya kan surface ya. Surface. Ini kontur aja. Sama nih. Yang kontur tuh buat 2D-nya aja. Buat kita ngeliat 2D-nya. Nah, seperti itu. Itu untuk yang soal 1 tuh kurang lebih seperti itu kodenya. Nah, untuk ngebaca si warnanya ini, si data warnanya ini, itu tuh nilai terendahnya tuh kita tuh ada gradasi warnanya gitu. Kayak biru, kayak apa ya? eh Ya ada gradasi warnanya lah. Berdasarkan data-datanya nih. Dari 0 sampai 700 tuh ada sampai 700 lah. Atau ya kisaran segitu tuh ada warna-warnanya tersendiri gitu. Yang dimana tuh nilai terendahnya itu di sini tuh biru tua ya. Untuk yang apa? Untuk yang data asli 20x20 tuh biru tua. Terus naik muter sampai kuning. Terus kuning gitu-gitu. Intinya tuh yang paling tinggi tuh kuning cerah. Paling tinggi itu datanya kuning cerah nih. Paling tinggi yang dimana mungkin ini nilainya 700 600 ke atas nih yang kuning cerahnya ini. Kurang lebih bacanya seperti itu. Ini pun sama. Yang lainnya pun sama. Gitu. Ya, yang lainnya juga sama kurang lebih seperti itu. Cuma ini di tengah gitu bedanya. Gitu sih kurang lebih. Nah, lalu selanjutnya nih. Selanjutnya itu nomor 1 ya. Lalu selanjutnya di sini soal 2. Soal 2-nya. Ini soal 2 nih. Kita ngimport NumPy, kita juga ngimport Panda. Intinya kita tuh di sini lumayan ngimport banyak lah. Yang dimana kita ngimport matplotlib juga, terus MPL Toolkits, mplot 3D, import ax 3D juga buat gambar 3D-nya. Ya, interpolate-nya juga sama. Ya gitulah. Kurang lebih kita ngimport banyak nih. Ini juga kita import apa? Ngimport ini nih uploaded files biar kita bisa ngupload. Nah, df sama dengan ini nih. Kita buat variable df sama dengan crocodile dataset. Kita mempunyai dataset yang bernama crocodile, yang mana buat ngupload datasetnya itu kita di sini nih di bawah nih pilih file, terus tinggal upload aja crocodile dataset.csv. Seperti itu. Yang mana itu tuh bisa terjadi ketika ada sintak ini nih, uploaded fields.uploaded. Nih, ketika ada fields.uploaded nanti bakal bisa ke-upload. Kita manggil si uploaded-nya. Oke, seperti itu. Kurang lebih. Lalu selanjutnya yang mana ya?
Lalu selanjutnya yang ini numeric calls df select. Itu tuh untuk apa? Itu tuh kita tuh milih kolom yang berisi angka gitu. Otomatis angka data type-nya np number gitu. Ini df kan, df seperti sebelumnya, df itu by data ini nih, by data si variabelnya yang berisi si crocodile data set. Jadi jadi tuh jadi tuh secara otomatis tuh di situ tuh di sintak ini nih, secara otomatis di sintak ini itu bakal nge-select gitu. Bakal nge-select atau memilih otomatis kolom-kolomnya itu berisi angka yang ada di datasetnya itu. Nah, lalu if len numeric calls 3. Ini tuh apa ya? Ini tuh kodenya tuh buat mastiin kita setidaknya punya 3 kolom angka gitu. Biar nggak error. Nah, lalu selanjutnya di sini tuh biar nggak error nih. Biar nggak error. Nah, lalu selanjutnya xcall. Nah, di xcall ini xcall y call z call ini nih, xcall y call z call sama dengan numeric calls 3. Itu kita ngambil 3 nama kolom numerik pertama gitu. Nah, lalu selanjutnya x sama dengan df xcall, kita ambil semua nilai dari kolom pertama dan menyimpannya di variabel x. Begitu di ini nih, di apa, kita ambil 3 nama kolom numerik pertama gitu dan disimpan di variabel x. Ini pun sama di variabel y terus z kayak gitu. Cuma ini bedanya y kolom, z kolom, ini x kolom gitu. Nah, lalu selanjutnya ini print f, kolom yang dipakai x seperti itu. X call, y call, z call. Seperti itu akan ngasilin ini nih output. Nah, lalu di sini kita ngebuat gridnya. Nah, untuk ngebuat gridnya itu kita numgrid 200. Yang mana di numgrid 200 ini itu kita menentukan resolusi kanvasnya gitu. Jadi apa ya? 200 kali 200 gitu kan, 200 ya di sini. Di sini jelas 200. Jadi 200 ibarat 200 kali 200 200 lah, ibarat 200. Nah, lalu xinp ini xi sama dengan np.line space. Itu di situ tuh gunanya tuh kita membuat 200 titik koordinat dari sumbu x yang berjarak sama gitu. Kita membuat sumbu koordinat gitu di sini. Lalu di y juga sama, kita membuat sumbu koordinat juga. Nah, yang di sini nih x, y sama dengan np mesh grid xi y itu kita tuh ngambil sumbu x dan sumbu y. Jadi kita satuin jadi sebuah grid koordinat yang lengkap gitu. Seperti itu kurang lebih. Nah, lalu selanjutnya ada yang mana ya? Lalu selanjutnya ada interpolasi. Interpolasinya tuh yang z kubik. Interpolasinya z kubik grid data point z xy method kubik. Yang mana di situ tuh kita tuh ngetry gitu ya kan. Kita mencoba try menggunakan metode si kubik terlebih dahulu gitu kan. Nih, metodenya si kubik dulu, try metode kubik ya terlebih dahulu. Nah, lalu habis itu kita z kubik
grid data point z x y y, yang mana di situ kita ngambil titik asli x, y, dan z, lalu menebak gimana ya untuk setiap gridnya gitu dari x, y, y, dari x, y, y. Nah, jika expect metode kubik gagal, data terlalu script tidak, kita akan pokoknya ada yang aneh gitu. Kita kita rencanain si ini ganti ke si RBF, ibarat rencana A terus ganti ke rencana B, if else. Nah, lalu di sini tuh RBF itu kita kita membuat metode interpolasi yang pakai yang lain gitu, sama seperti sebelumnya, cuma bedanya metodenya yang lain gitu. Lalu selanjutnya seperti itulah kurang lebih sama. Lalu selanjutnya kita ngebuat figurnya, PLT figurnya itu tuh kita membuat sebuah grafik 3D-nya. Kita ngebuat sebuah grafik 3D-nya gitu. Kayak plot gitu kan, plot surface nih. Plot figur, buat kanvas, plot surface, sama 3D seperti sebelumnya yang nomor 1. Kurang lebih ngebuatnya seperti itu. Ini title-nya gitu kan. Peta evaluasi 3D XYZ, ada legend-nya juga. Ini juga sama kontur yang 2, cuma yang kontur yang versi 2D-nya ini 3D. Nah, hasilnya pun ketika dijalankan akan seperti ini datasetnya. Seperti itu kurang lebih. Nah, kan jelas kan kayak sebelumnya, kurang lebih data-datanya gitu kan. Ada titik-titik merah juga kan. Di sini tuh ada titik merah yang namanya titik asli, di legendnya namanya titik asli. Terus ada titik hitam juga, titik interpolasi. Nah, titik aslinya itu tuh titik-titik dari data saya, data crocodile-nya, data .csv-nya. Setiap titik merahnya itu tuh itu tuh data dari si CSV-nya gitu, yang menunjukkan sebuah lokasi X dan Y, Z-nya juga gitu kan. Itu seperti itu. Itu tuh buat interpolasi. Nah, titik hitamnya ini itu tuh sampel acak dari data hasil tebakan si interpolasi. Nah, itu tuh mengambil kayak ratusan sampel titik gitu kan, untuk digambar gitu. Seperti itulah kurang lebih. Ada titik hitamnya itu buat titik interpolasinya. Nah, seperti ini nih kurang lebih. Seperti itulah kurang lebih. Mungkin sekian dari saya, Andika Eka Pratama. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang lengkap atau ada salah kata atau ada kekeliruan dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.